Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu ingin mempresentasikan materi tentang sistem bilangan. Berikut adalah nama-nama anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada Aditya Warman, kedua Azamari Mukti, ketiga Muhammad Rizky Saputra, keempat Muhammad Sefa Adrian, kelima Nazril Hidayatullah, keenam Muhammad Rizky Farezi, dan yang terakhir Muhammad Khairul Adnan. Berikutnya definisi sistem bilangan. Sistem bilangan adalah fondasi utama dalam matematika dan komputasi yang menjadi dasar pemahaman untuk berbagai konsep, kalkulus aljabar, dan analisis numerik. Secara umum, sistem bilangan didefinisikan sebagai suatu metode untuk mempresentasikan bilangan beserta operasi-operasi matematika yang terkait. Setiap sistem bilangan memiliki basis atau radix, yaitu jumlah digit atau simbol yang digunakan. Misalnya, sistem desimal menggunakan basis 10, digit 0 sampai digit 9. Sedangkan sistem biner menggunakan basis 2, yaitu digit 0 sampai 1. Berikutnya, peran sistem bilangan dalam matematika dan komputasi. Dalam kalkulus, pemahaman tentang sistem bilangan sangat penting karena yang pertama, bilangan real dan kontinuitas, konsep limit, turunan, dan integral bekerja pada himpunan bilangan real yang mencakup bilangan rasional dan irasional. Yang kedua, representasi numerik. Komputer menggunakan sistem biner untuk melakukan perhitungan, sehingga konversi antar sistem bilangan diperlukan dalam komputasi numerik. Yang ketiga, fungsi eksponensial dan logaritma. Hubungan antara basis bilangan seperti 10, atau 2 mempengaruhi bentuk fungsi dan penyelesaian persamaan. Berikutnya, aplikasi sistem bilangan dalam pemrograman. Sistem bilangan memainkan peran penting dalam pemrograman dan komputasi. Berikut adalah beberapa aplikasi utamanya. Representasi data dalam komputer. Biner basis 2, semua data di komputer disimpan dalam bentuk biner, yaitu bit 0 dan 1. Contohnya, integer, karakter ASCII, instruksi mesin dipresentasikan dalam biner. Berikutnya, heksadesimal dengan basis 16 digunakan untuk menyederhanakan representasi biner yang panjang. Contohnya, warna di web CSS menggunakan heksadesimal. Berikutnya, alamat memori di komputer yang sering ditampilkan dalam heksadesimal. Sistem bilangan imajiner. Pengertiannya. Bilangan imajiner adalah bilangan yang kuadratnya bernilai negatif. Karena tidak ada bilangan real yang jika dikuadratkan menghasilkan angka negatif, maka konsep ini diciptakan sebagai ekstensi dari bilangan real. Notasi dasar. Bilangan imajiner didasarkan pada satu simbol khusus, yaitu I sama dengan akar min 1 dengan sifat penting. I pangkat 2 sama dengan min 1. Oke, kita lanjut. Contoh bilangan imajiner. Di sini ada 5. Yang pertama, I sama dengan akar min 1. Yang kedua, 2I. Yang ketiga, min 5I. Yang keempat, 1/2I. Yang kelima, 100I. Contoh operasi dengan bilangan imajiner. Di sini ada 3. Yang pertama, I pangkat 2 sama dengan min 1. Yang kedua, I pangkat 3 sama dengan I pangkat 2 dikali I sama dengan buka kurung min 1 tutup kurung I sama dengan min I. Nah, yang ketiga, I pangkat 4 sama dengan buka kurung I pangkat 2 tutup kurung pangkat 2 sama dengan buka kurung min 1 tutup kurung pangkat 2 sama dengan 1. Pola berulang setiap 4 pangkat. I, min 1, min I, 1, I, min 1, min I, 1, dan seterusnya. Oke, kita lanjut. Hubungan dengan bilangan kompleks. Bilangan imajiner bukan bilangan real, tetapi digunakan bersama bilangan real untuk membentuk bilangan kompleks, yaitu Z sama dengan A plus BI, di mana A sama dengan bagian real, B sama dengan bagian imajiner. Contohnya, 3 tambah 2I, min 4 dikurang I. Contoh penggunaan.
Contoh penggunaannya di sini ada 3. Yang pertama, dalam elektroteknik, yaitu analisis arus listrik AC pakai bilangan imajiner dan kompleks. Nah, yang kedua, dalam fisika, yaitu muncul dalam solusi gelombang dan mekanika kuantum. Nah, yang tiga, dalam matematika, yaitu menyelesaikan persamaan kuadrat seperti X pangkat 2 ditambah 1 sama dengan 0, yang tidak punya solusi real tapi punya solusi imajiner, yaitu X sama dengan plus min I. Oke, kita lanjut. Miskonsepsi. Bilangan imajiner bukan tidak nyata atau tidak berguna. Justru sangat penting di banyak bidang teknik dan sains. Ringkasannya, dalam bagian aspek, notasi dasar. Keterangannya, I sama dengan akar min 1. Contoh, I, 2I, min 5I, 1/3I. Ciri khasnya, kuadratnya negatif. Digunakan dalam bilangan kompleks. Aplikasinya teknik, fisika, dan matematika. Bilangan rasional dan irasional. Bilangan rasional bilangan yang bisa dinyatakan dalam bentuk pecahan P per Q. P dan Q adalah bilangan bulat dan Q tidak boleh sama dengan 0. Dengan kata lain, bilangan rasional adalah bilangan yang dapat ditulis sebagai hasil pembagian dua bilangan bulat. Contoh pertama, 1/2 yang sama dengan 0,5. Contoh kedua, 2/3 yang sama dengan 0,666 berulang. Contoh ketiga, 5 yang sebenarnya juga bilangan rasional karena bisa ditulis sebagai 5/1. Contoh keempat, bilangan desimal yang berhenti atau berulang juga termasuk bilangan rasional. 0,75 sama dengan 3/4, 0,333 berulang sama dengan 1/3. Jadi kalau kita menemukan desimal yang angkanya berulang secara teratur, kita bisa yakin bahwa itu adalah bilangan rasional. Mari kita bahas tentang bilangan irasional. Bilangan irasional adalah kebalikan dari bilangan rasional. Bilangan ini tidak bisa ditulis dalam bentuk pecahan sederhana P per Q. Bilangan irasional biasanya memiliki desimal yang tidak berakhir dan tidak berulang. Contohnya, akar 2 yang nilainya sekitar 1,4142135 dan tidak pernah berhenti atau membentuk pola. Pi yang nilainya sekitar 314159 dan juga tidak pernah berulang. Konstanta matematika lain sekitar 2,71828. Dalam konteks pemrograman, perbedaan antara bilangan rasional dan irasional memiliki implikasi praktis yang signifikan. Bahasa pemrograman Python menyediakan modul fraction yang memungkinkan representasi tepat bilangan rasional. Misalnya kita bisa menulis fraction 1,3 untuk secara tepat merepresentasikan 1/3 tanpa kehilangan presisi seperti yang terjadi pada representasi floating point. Ini sangat berguna dalam aplikasi yang membutuhkan presisi tinggi seperti sistem keuangan dan perhitungan ilmiah. Untuk bilangan irasional, bahasa pemrograman umumnya menggunakan pendekatan floating point IEEE 754 sebagai aproksimasi. Sebagai contoh, ketika kita menulis math SQRT dalam kurung 2 dalam Python, kita mendapatkan nilai pendekatan 1414256237300951, bukan nilai akar 2. Hal ini menimbulkan tantangan unik dalam pemrograman seperti yang terlihat pada kasus terkenal di mana 0,1 ditambah 0,2 tidak tepat sama dengan 0,3 dalam perhitungan floating point. Jadi singkatnya, bilangan rasional bisa ditulis dalam bentuk pecahan, sedangkan bilangan irasional tidak bisa, dan desimalnya berlanjut tanpa pola yang jelas. Dari perspektif teoritis, pembuktian bahwa himpunan bilangan irasional tidak terhitung uncountable oleh Cantor
Sementara bilangan rasional terhitung countable, menunjukkan kerapatan dan kompleksitas sistem bilangan real yang menjadi dasar kalkulus. Notasi himpunan bilangan. Setelah mengenal jenis-jenis bilangan, langkah selanjutnya adalah memahami bagaimana kita menyatakan bilangan-bilangan tersebut dalam bentuk himpunan. Notasi himpunan bilangan mempermudah kita dalam menulis dan memahami kelompok-kelompok bilangan tertentu tanpa harus menuliskan semua elemennya satu persatu. Beberapa notasi himpunan bilangan. Di dalam matematika, beberapa notasi himpunan bilangan yang sering kita gunakan adalah sebagai berikut. Yang pertama, himpunan bilangan asli yang dilambangkan dengan simbol N. Himpunan bilangan asli mencakup angka-angka mulai dari 1, 2, 3, dan seterusnya. Jadi N sama dengan buka kurung kurawal 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya tutup kurawal. Yang kedua, himpunan bilangan bulat dinamasikan dengan Z. Bilangan bulat mencakup semua bilangan positif, 0, dan negatif, jadi Z sama dengan min sebelumnya, min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, 3, dan seterusnya tutup kurawal. Yang ketiga, himpunan bilangan rasional yang dinyatakan dengan simbol Ki. Ki berasal dari kata quote yang dalam bahasa Inggris yang berarti hasil pembagian bilangan. Rasional mencakup semua bilangan yang dapat dinyatakan sebagai P per Ki dengan P dan Ki bilangan bulat, dan Ki tidak sama dengan 0. Contohnya seperti 1 per 2, 1 per 3, 5, dan min 2. Yang keempat, himpunan bilangan real yang dinotasikan dengan R. Bilangan real meliputi seluruh bilangan rasional dan irasional. Ini berarti hampir semua bilangan yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari termasuk dalam R. Yang kelima, ada juga himpunan bilangan kompleks dengan simbol C. Bilangan kompleks adalah bilangan yang memiliki bagian real dan bagian imajiner dalam bentuk A plus B. Yang keenam, kita juga mengenal bilangan imajiner yang sering diwakili dengan huruf kecil I, di mana I adalah akar dari min I1. Dengan memahami notasi himpunan ini, kita bisa dengan lebih mudah mengelompokkan bilangan sesuai dengan sifat dan karakteristiknya. Tidak hanya itu, notasi ini juga akan sering muncul saat kita masuk ke materi-materi matematika lanjut seperti kalkulus, aljabar, linear, dan analisis matematika. Penjelasan notasi. Notasi bilangan dalam pemrograman memiliki berbagai aplikasi penting. Yang pertama, operasi bitwise untuk optimasi dan manipulasi data. Yang kedua, representasi warna dan alamat memori menggunakan heksadesimal. Yang ketiga, presisi tinggi dengan desimal atau big desimal. Yang terakhir atau yang keempat, komputasi ilmiah dengan bilangan kompleks. Dengan memahami notasi bilangan, programmer dapat yang pertama, menulis kode lebih efisien, menghindari kesalahan floating point, dan terakhir atau yang tiga, mengoptimalkan penggunaan memori. Sistem bilangan real. Sistem bilangan real adalah himpunan semua bilangan yang bisa kita temukan pada garis bilangan yang mencakup berbagai jenis bilangan yang biasanya digunakan dalam matematika dan kehidupan sehari-hari. Ciri-ciri bilangan real yaitu ada 3. Yang pertama, dapat dinyatakan dalam bentuk desimal atau baik terbatas maupun tak terbatas. Dan nomor 2, tidak termasuk bilangan imajiner, seperti akar minus 1. Yang ketiga, merupakan himpunan bilangan yang paling umum digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, sistem bilangan real dalam pemrograman. Dalam pemrograman, sistem bilangan real merujuk pada tipe data yang digunakan untuk menyimpan dan mengolah bilangan pecahan atau desimal. Seperti 3,14, 0, minus 0,5, atau 2 per 3. Bilangan ini tidak terbatas pada bilangan bulat dan bisa mewakili angka di antara dua bilangan bulat. Contoh pada gambar tersebut yaitu pada Python, tipe datanya float, dan desimal. Keterangannya float untuk kecepatan, desimal untuk akurasi tinggi. Ada juga di Java float dan double. Double lebih presisi dan dari float. Yang ketiga, C atau C++. Tipe datanya float, double, dan long double. Keterangannya ukuran dan presisi berbeda. Dan keempat, JavaScript. Tipe datanya number. Keterangannya semua angka termasuk pecahan adalah number. Dan yang terakhir, Rust. F32 dan F64. Keterangannya tipe data floating point 32 bit dan 64 bit.
Selanjutnya, bilangan rasional dan irasional data. Diagram bilangan rasional dan irasional yang menggambarkan pembagian dari sistem bilangan real ke dalam bentuk kelompok utama. Yang pertama, bilangan rasional dapat dinyatakan sebagai pecahan. Isi dari bilangan rasional yaitu bilangan bulat yang terdiri dari -3, -2, -1, 0, 1, 2, dan 3. Yang kedua, bilangan cacah. Ada yang pertama 0, 1, 2, dan 3. Yang ketiga, bilangan pecahan. Ada 1/2 dan -3/4. Dan yang terakhir, desimal terbatas atau berulang yang terdiri 0,75 dan 0,333. Yang kedua, bilangan irasional tidak dapat dinyatakan sebagai pecahan. Isi dari bilangan irasional yaitu akar tak sempurna seperti akar 2, PI, dan bilangan Euler. Selanjutnya, diagram Venn dalam bilangan real. Diagram Venn adalah gambaran visual berbentuk lingkaran yang digunakan untuk menunjukkan relasi antara kelompok himpunan dan konteks bilangan real. Diagram Venn membantu memahami bagaimana berbagai jenis bilangan saling beririsan atau bersarang dalam himpunan besar bilangan real. Contoh gambar diagram Venn yaitu bilangan asli yang bersimbol N, contohnya 1, 2, 3, dan 4. Penjelasannya bilangan untuk menghitung tanpa 0. Dan yang kedua, bilangan cacah dengan simbol C, contohnya 0, 1, 2, dan 3. Penjelasannya bilangan asli plus 0. Yang ketiga, bilangan bulat yang bersimbol Z, contohnya -2, -1, 0, 1, dan 2. Penjelasannya bilangan cacah plus negatifnya. Yang keempat, bilangan rasional yang bersimbol Q, contohnya 1/2, -3, dan 0,75. Penjelasannya bisa ditulis sebagai pecahan. Yang kelima, bilangan irasional yang bersimbol I, contohnya akar 2 dan pangkat dan Euler. Penjelasannya tidak bisa ditulis sebagai pecahan. Dan yang terakhir, bilangan real yang bersimbol R, contohnya gabungan Q dan I. Penjelasannya semua bilangan yang bisa digambarkan di garis bilangan. Satu lingkaran besar bilangan real yang bersimbol R, dua lingkaran di dalamnya rasional Q dan irasional I. Beberapa lingkaran bertingkat dalam rasional bulat yaitu Z, cacah yaitu C, dan N, dan asli yaitu N. Sistem bilangan non-real. Bilangan yang tidak bisa ditampilkan di garis bilangan biasa karena melibatkan akar dari bilangan negatif. Ciri-cirinya yaitu mengandung akar negatif seperti akar -1 menggunakan simbol I di matematika atau J di teknik, di mana I sama dengan akar -1 termasuk dalam bilangan kompleks. Bentuk umumnya yaitu A plus B I, di mana A dan B adalah bilangan real. Contohnya akar -1 yaitu I, dan 2I, dan satu lagi -5I. Dan yang terakhir 3 plus 4I, yaitu bilangan kompleks. Perbandingan bilangan real dan non-real. Contoh pada diagram tersebut yaitu representasi bilangan real yaitu di garis bilangan dan bilangan non-real tidak di garis bilangan. Yang kedua, contoh bilangan real 1, 0,5, akar dan pangkat 2. Bilangan non-real akar -1, 2I, 3 plus 4I. Yang ketiga, simbol khusus tidak ada dan bilangan non-real menggunakan I atau J. Yang keempat, akar negatif. Bilangan realnya tidak diperbolehkan, bilangan non-real diperbolehkan, seperti akar -1 sama dengan I. Kegunaan yang terakhir, kegunaan. Bilangan real semua bidang praktis
Selanjutnya ada interval atau selang. Interval adalah himpunan bilangan real yang terletak di antara dua batas tertentu. Interval ini sangat penting dalam matematika, terutama ketika kita ingin menyatakan tentang nilai yang memenuhi suatu kondisi. Ada beberapa jenis interval yang perlu kita ketahui. Yang pertama ada selang terbuka. Adalah himpunan bilangan real yang lebih besar dari A dan lebih kecil dari B. Tetapi A dan B itu tidak termasuk. Contohnya interval 2 dan 6 berarti semua bilangan dari antara 2 dan 6, tapi 2 dan 6 tidak termasuk. Selanjutnya adalah selang tertutup. Adalah bilangan himpunan bilangan real yang termasuk batas A dan B. Misalnya 0 dan 3 berarti semua bilangan dari 0 sampai 3, termasuk 0 dan 3. Selanjutnya ada selang setengah atau taiga. Interval setengah bisa ditulis A kurang dari sama dengan X kurang dari B. Contohnya interval 1 dan 5 berarti semua bilangan dari 1 sampai kurang dari 5, termasuk 1 tapi tidak termasuk 5. Interval taiga bisa ditulis X lebih besar dari A, X kurang dari sama dengan B. Contohnya interval 1 dan taiga, artinya bilangan dari 2, 3, 4, 5, dan seterusnya tanpa mengkotakan 1. Interval ini sangat berguna untuk menyatakan solusi persamaan, domain fungsi, dan banyak aplikasi lain dalam matematika dan ilmu pengetahuan. Sebagai contoh, kita punya persamaan 2 kurang dari X kurang dari 97, maka solusi dari X adalah interval 2 dan 7. Untuk memvisualisasikan interval, kita bisa menggunakan garis bilangan. Pada garis bilangan, titik batas ya biasanya ditandai dengan titik penuh. Sedangkan titik batas yang tidak termasuk ditandai dengan titik 0, titik kosong, atau tidak diberi titik. Misalnya untuk interval 2 dan 6, kita gambar garis bilangan dari 2 ke 6 dengan titik kosong di 2 dan 6. Dan diantaranya menunjukkan sebuah bilangan yang termasuk. Interval adalah konsep fundamental dengan aplikasi luas seperti dalam algoritma, yaitu binary search, numerik optimasi, dalam validasi data, yaitu untuk memastikan input dalam range, dalam grafika dan game untuk gameplay, interpolasi, dan deteksi tabrakan, dalam sistem kontrol untuk monitoring sensor atau aktuator. Dan karenanya sangat penting untuk seorang mahasiswa informatika untuk memahami konsep ini, karena aplikasinya sangat vital pada konsep-konsep pemrograman. Contoh interval dalam pemrograman pada Java. Interval pada Java, tipe data sort hanya dapat dituliskan dari minus 32.768 hingga 32.767 saja. Jika lebih dari 32.767 atau kurang dari minus 32.768, maka akan menjadi error. Dalam hal ini bisa dituliskan bahwa interval dari tipe data sort Java adalah jika tertutup, yaitu minus 30.768 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 32.767. Jika dalam terbuka, minus 32.769 kurang dari X kurang dari 32.768. Jika dalam setengah bisa minus 32.769 kurang dari X kurang dari sama dengan 32.767, atau minus 32.768 kurang dari sama dengan X kurang dari 32.768. Lalu kita langsung saja masuk ke sesi pertanyaan. Langsung saja kita masuk ke sesi pertanyaan pertama, yang dimana kita akan masuk ada soal tentang bilangan kompleks di mana Z sama dengan 1 ditambah I, yang dimana sebagai konteks I sama dengan simbol dari akar negatif 1, yaitu bilangan imajiner. Lalu bagaimana cara menjawabnya? Z yang sama dengan 1 ditambah I ya kita kuadratkan, yang dimana kita akan mendapatkan hasil yaitu adalah 2I. Lalu setelahnya kita mengkuadratkan lagi Z kuadrat menjadi Z pangkat 4, yaitu 2I dikuadratkan menjadi 4I kuadrat, yang dimana I kuadrat seperti yang sudah kita tahu adalah negatif 1.
maka 4 dikali negatif 1 adalah negatif 4. Maka maka jawaban dalam bentuk bilangan kompleksnya adalah negatif 4 ditambah 0. Lalu lanjut ke soal nomor 2 yang dimana ada soal tentang konversi bilangan yang dimana 0,123, 123 dan seterusnya dikonversikan menjadi bilangan bentuk pecahan. Pertama, kita perlu mengalihkan 0,123, 123 dan seterusnya dikalikan dengan 1000 yang dimana kita akan mendapatkan hasil 123,123, 123, 123. Maka agar mempermudah perhitungan, kita perlu menghilangkan bilangan di belakang koma dengan cara mengurangi 1000x atau 1000 dikali 0,123 tadi dikurangi dengan x yaitu 0,123 yang dimana kita akan mendapatkan bilangan 123 yang sama dengan 999x. Maka dapat kita sederhanakan dalam bentuk pecahan menjadi x sama dengan 123 per 999. Lalu dapat kita sederhanakan lebih lagi menjadi 41 per 333. Soalan berikutnya adalah soal tentang sifat-sifat operasi bilangan yang dimana di sini ada didefinisikan sebuah operasi bilangan baru yang dinamakan add, di mana a add b sama dengan a kuadrat dikurang ab tambah b kuadrat. Nah, dan di sini kita akan mencari apakah operasi bilangan add bersifat komutatif dan apakah operasi bilangan add bersifat asosiatif. Maka caranya kita dapat langsung implementasikan a add b sama dengan a kuadrat dikurang ab ditambah b kuadrat. Sedangkan b add a sama dengan b kuadrat dikurang ba ditambah a kuadrat. Yang dimana kedua bilangan tersebut adalah sama. Maka dapat disimpulkan operasi bilangan add adalah bersifat komutatif. Maka selanjutnya kita akan membuktikan apakah operasi bilangan add bersifat asosiatif dengan cara mengimplementasikan dengan bilangan-bilangan real. Apakah dengan membandingkan nilai 2 add 3 dalam kurung di add 4 apakah akan sama nilainya dengan 2 add dalam kurung 3 add 4. Maka kita dapatkan setelah menggunakan formula yang sebelumnya dalam kurung 2 add 3 add 4 itu akan menghasilkan hasil 37 dan di mana 2 add dalam kurung 3 add 4 akan menghasilkan bilangan 147 di mana 37 tidak sama dengan 147. Maka dapat disimpulkan bahwa operasi bilangan add tidaklah asosiatif. Sekian contoh-contoh soal yang dapat saya jabarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.